Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan semoga kalian memperjuangkan cuan kalian, bukan memperjuangkan sangkutnya. Lantas bagaimana untuk teman-teman semua yang masih sangkut? Sabar kawan ya. Suatu proses kenikmatan itu butuh pengorbanan. Kalau kita bermain sektor cryptocurrency ya pengorbanan kita di waktu. Sabar gitu kan. Nah, oke teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama nih untuk kesempatan kali ini seperti market cap, volume, ini market cap udah ada recover sebesar 1,67%. Cuman untuk volume dari sektor meme coin itu masih dalam kondisi koreksi ya teman-teman, sekitar 5,45. Oke lah ya. Melani ada sedikit recover ya, bukan sedikit, lumayan 13%-an. Cuman ya kalau kalian beli di angka 10 dolar, di angka 12 dolar ya itu masih sangkut parah teman-teman ya. Oke. Terus di sini kalau kita lihat seperti Dogecoin dan Shiba Inu ini masih dalam tanda kutip mulai untuk recover. Cuman untuk PP sendiri teman-teman ya, untuk PP masih terjadi yang namanya retrace atau koreksi. Dan PP dalam seminggu terakhir 17% bro ya. Itu udah lumayan dalam untuk koreksi PP. Untuk Trump juga 14%-an dalam seminggu terakhir. Jadi ya manfaatkanlah momentum saat penurunan seperti ini teman-teman ya. Oke, tadi pagi kita sempat bahas Fan ya teman-teman ya, dimana Fan kali ini ada announcement dia listing di OKX sama di KuCoin ya. Selamat kalau kalian masuk tadi pagi masih di kepala 2, ini udah di area 3 something gitu teman-teman. Semoga saja nanti pas kalian menemukan video ini udah di kepala 4 ya kalian profit gitu kan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang PP. Apakah benar Vitalik Buterin ini memborong PP? Kita bahas. Nah, di mana teman-teman ya, Vitalik Buterin itu membeli PP sekitar 508,6 juta PP. Harga justru malah turun. Why? Kenapa gitu kan? Nah, karena memang keadaan market yang belum mendukung, teman-teman. Oke. Jadi di sini harga PP koin di mana dia mengalami penurunan sekitar 0,39%, kembali menjadi sorotan setelah Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, dilaporkan membeli sebanyak 508,6 juta token PP senilai sekitar 10.500 dolar, atau kalau dikuruskan ke rupiah sekitar 170 juta rupiah teman-teman ya. Nah, meskipun langkah ini sempat memicu optimis di pasar, harga PP justru mengalami penurunan 3,96% dalam 24 jam terakhir, menjadikan area di 1514 atau di area 0,23 rupiah, dan target daripada PP tetap ke ranah 1 rupiah gitu kan pada tanggal 23 Januari 2025. Nah, ini pembelian pada tanggal 23 Januari ya teman-teman ya. Di mana hal ini cukup positif bagi PP teman-teman, karena selaku pendiri Ethereum itu juga tertarik dengan PP ya. Semoga saja saat market udah mulai membaik ya, perputaran value-nya udah mendominasi ke altcoin, Bitcoin dominance itu turun, price Bitcoin naik ya, semoga saja PP bisa mengalami rally teman-teman ya. Jadi harga PP koin itu sempat turun sekitar 3,96% dalam waktu 24 jam terakhir teman-teman ya. Dimana price PP itu kalau dikuruskan ke rupiah di area 0,2 rupiah. Jadi dia harus mampu kill 10 untuk menyentuh di ranah 1 rupiah ya, dalam kurs rupiah loh ya. Kalau dalam kurs dolarnya dia cukup di kepala 6 atau kepala 7 udah menyentuh di area 1 rupiah dengan 40 di belakang koma. Nah, dilihat dari market harga daripada PP hari ini mengalami penurunan sekitar 3,96% dalam waktu 24 jam terakhir, di mana PP sempat menyentuh di harga terendahnya yaitu di area 2,3 rupiah dan menyentuh harga tertinggi di area 2,6 dalam waktu 24 jam terakhir. Jadi Vitalik Buterin dan dampaknya pada harga PP Coin. Nah, dilansir dari The Coin Republic teman-teman ya, Vitalik Buterin salah satu pendiri Ethereum baru-baru ini membeli sekitar 508,6 juta token PP atau setara dengan 170 jutaan tadi teman-teman ya, sekitar 10.500 US dollar. Langkah ini memicu perdebatan di pasar tentang kemungkinan PP Coin mencapai di harga 1 dolar sekitar 16.200. Wow. Di area 1 dolar itu sangat-sangat apa ya, ambisius banget gitu teman-teman ya, mengingat supply daripada PP kan triliunan gitu kan, harus membutuhkan market cap berapa kalau PP harus menyentuh di area 1 dolar.
Terkecuali ada mekanisme burning mungkin sampai di area ya cukup tinggi lah ya, cukup tinggi teman-teman ya. Kemungkinan bisa PP ke area $1. Cuman kan kita nggak mulu-mulu PP harus ke $1 ya kan, kita nggak mulu-mulu gitu kan. Cukup di ranah 1 sampai 2 rupiah, it's okay, itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Ingat, selain daripada Vitalik Buterin, teman-teman ya, beberapa whales juga melakukan transaksi yang serupa, di mana mereka menarik kepemilikan PP Coin mereka dari platform terbesar dunia yaitu Binance, dipindahkanlah dari Binance ke hot wallet mereka atau ke wallet dingin mereka, yang menandakan di situ ada penahanan token PP dalam jangka panjangnya gitu kan. Nah, kecuali kalau ada whales yang ngirim ke bursa, berarti akan ada penjualan. Nah, jadi Buterin dikenal karena pengaruhnya yang signifikan di dunia kripto. Meskipun pembelian ini relatif kecil dalam ukuran finansial, jumlah token yang dibeli cukup besar, sehingga dianggap sebagai sinyal kepercayaan Buterin terhadap potensi pertumbuhan token ini di masa mendatang. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan analis teknikal daripada si token PP itu sendiri teman-teman ya. Nah, secara teknikal menurut The Coin Rubric ya, PP Coin menunjukkan beberapa sinyal bercampur RSI atau Relative Strength Index berada di angka 39 yang mencerminkan tekanan bearish. Token ini belum menembus batas bawah dari kisaran netral di 50 ya, namun MACD Moving Average Convergence divergensi ya teman-teman menunjukkan tren yang sedikit berbeda. Garis MACD saat ini berada di bawah garis sinyal, mengindikasikan kehati-hatian di kalangan trader. Meskipun begitu, historical menunjukkan pengurangan ukuran bar negatif. Nah, kalau kita berbicara tentang technical analysis teman-teman ya, banyak sekali sih yang bisa kita lakukan untuk menganalisa sesuatu token gitu kan. Tergantung kalian mau menggunakan mekanisme seperti apa ya. Kalian bisa menggunakan seperti layaknya smart money concept atau ya apalah ya. Atau kalian lebih senang menggunakan Fibonacci retracement kayak gitu ya, untuk mencari area-area entry atau ini akan menjadi area potensial dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, apakah PP masih kuat untuk bullish? Ya, kalau saya pribadi mencerminkan PP ini masih bullish teman-teman ya, masih cukup bullish buat saya. Karena ya mengapa PP mengalami penurunan, kalian tahu sendirilah, sejak tanggal berapa ya, 19 kalau nggak salah ya, itu market udah hancur dalam tanda kutip. Perputaran liquidity yang ada di market itu lari ke Trump sama Melanie waktu itu ya kan. Habis itu baru ada sedikit perpecahan dari liquidity, lari ke beberapa altcoin, cuman baru recover, dibanting lagi seperti itu. Jadi ya kalau kita mengacu pada perkembangan sektor kripto, kita tinggal melihat saja nanti teman-teman ya, indeks parameter daripada Bitcoin dominance. Saat Bitcoin dominance itu udah mulai melemah, apakah kita akan melihat price-nya Bitcoin menguat atau enggak? Ya, kalau Bitcoin dominance melemah, price-nya Bitcoin itu menguat, teman-teman ya, maka kita sebentar lagi akan melihat yang namanya alt session gitu ya. Oke, jadi ini dulu sedikit informasi tentang BP. Semoga target ke 1 rupiah bisa terjadi. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.